selaku Ketua Kelompok 3, kami di sini mendiskusikan pengolahan sampah di bank sampah untuk memenuhi tugas kebijakan publik dengan dosen Masyur Husin. Langsung teman-teman lihat di atas apa itu sampah. Apakah teman-teman tahu apa itu yang dimaksud dengan sampah? Baiklah, saya akan menjawab apa itu sampah. Menurut saya, sampah adalah suatu yang bahan yang tidak diinginkan, tidak terpakai atau sudah tidak digunakan lagi. Nah, biasanya dibuang karena sudah tidak memiliki nilai atau manfaat yang signifikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah teman-teman, biar kita lebih jelas lagi ada baiknya kita langsung ke tempat bank sampah yang terletak di dalam kamar. Ya. Oke. Penelitian negara ingin belajar di sini untuk bagaimana cara mengelola sampah yang sebenarnya. Dan kami dikasih tugas dari kampus untuk bagian sampah ini mengelola sampah di bank sampah. Dan di sini juga ada teman-teman kami semua menghadiri tugas pada hari ini untuk bisa memenuhi tugas kami dari Bapak Masyur Husin. Baik, sekilas itu saja. Kami mau sharing lagi lebih dalam lagi nanti Pak, bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar itu. Berapa hari nih ini apa tugasnya? Satu hari sih. Cuma Satu hari. Ya, Pak? satu take video aja. Oke, satu video. Iya. Siap. Apa nih yang bisa saya bantu? Kalian mau wawancarai Bapak aja. Oke, boleh. Maaf Kak, kami mau bertanya Ah. bagaimana peran dan keterlibatan pihak perbankan dalam mendukung keberlangsungan bank sampah ini? Kalau pihak dari perbankan sih keterlibatannya ya adalah terkait dengan circular ekonomi masyarakat ya. Yang pertama, masyarakat di sini menabung sampah. Nah, kita sebagai bank sampah itu nabung sampahnya, dan itu nanti kita akan konversi atau kita jual itu jadi uang, dan uang itu akan kita masukkan dalam rekening buku tabungan masing-masing masyarakat. Dan kenapa itu akan berkaitan dengan erat dengan peran serta pihak perbankan? Pertama, masyarakat akan terbiasa dengan menabung walaupun itu sampah, tapi mereka bisa melihat nominal uangnya. Nominal uangnya itu mereka bisa cek di buku rekening mereka sendiri atau di ATM. Kalau yang kita punya seperti ini kan ada buku rekening manual nih, buku rekening tabungan sampahnya. Iya, jadi kita ada dua buku rekening. Jadi buku manual rekening catatan penampungan sampah, dan ada satu buku rekening yang mereka pegang sebagai ATM. Jadi mereka akan terlihat konversinya berapa, mereka total ada kan nilainya di sini. Nanti akan dikonversi ke pihak perbankan. Selain daripada itu juga pihak perbankan mensupport kita dengan program-program CSR-nya. Salah satunya ada beberapa bank yang berkolaborasi dengan kita, seperti pemusnahan arsip, pemusnahan voucher yang harus dimusnahkan melalui mesin shredder yang ada di belakang sini. Dan uangnya hasil dari shredder, hasil yang kita jual dari hasil sampah itu kita berdayakan untuk membiayai atau menggaji atau memberikan honor kepada anggota bank sampah kita yang melakukan pemilahan, penyortiran, dan packing sampah kertas ataupun sampah plastik. Contoh mesin presnya atau ada di sebelah kiri yang di dekat Mas Hafiz. Dan semua harga sampah itu ada daftar harganya yang ada di samping ini. Nah, harga juga fluktuatif, itu tidak tetap ya. Di saat harga tinggi, pendapatan masyarakat bisa meningkat, tapi kondisi sekarang ini harga turun, tapi mereka masih tetap dapat penghasilan rata-rata per kepala keluarga 200 sampai 300 ribu per hari. Karena mereka ada hasil nilai uang yang ditabung, ada hasil mereka kerja yang mereka memilah sampahnya, itu yang meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar sini. Ada lagi. Bagaimana partisipasi masyarakat Pak untuk mengangkat nilai ekonomi dari bank sampah ini? Partisipasinya banyak. Di sini ada Bapak Kepala RT, Pak RT yang di RT 1. Partisipasi masyarakat pertama, mereka membiasakan dari rumah itu untuk memilah sampahnya sendiri. Sebelum mereka store ya, biasanya mereka akan melakukan penyetoran. Mereka akan bawa buku tabungan sama slip penyetoran seperti ini. Nah, slip penyetoran mereka akan menabungkannya apa nih? Sekarang kalau mereka mau tabungan lebaran, nanti mereka akan ambil di pas hari raya. Atau sodakoh, mereka tidak akan ambil uangnya tapi mereka sedekahkan kemana?
bisa ke rumah tafis, bisa ke anak yatim, bisa ke pondok pesantren. Terus ada peran serta masyarakat, sampahnya terpilah nggak? Oh terpilah. Sampahnya, oh mereka nggak pilah sampah, campur, ada harganya beda lagi. Terus mereka ada berkeinginan apa? Oh iya, kami berperan serta, bisa nggak kami dapat emas kalau umpama kami nabung sampah? Bisa, apa programnya? Sampah kan tabung dari emas. Nah itu masyarakat akan tabung slip penyetorannya seperti ini. Nah setelah ini terakumulasi, nanti baru kami akan setorkan ke beberapa agen bank perbankan yang jadi mitra kami. Sebagai induk perbankan kami yaitu Bank Indonesia, bank mana yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk mengakumulasi hasil ekonomi masyarakat yang dihasilkan dari tabungan itu tersebut. Ya, saya mau bertanya Pak. Ini di sini jenis barang apa saja yang sering didaur ulang dan bagaimana proses daur ulangnya dilakukan secara detail, Pak? Kalau untuk secara detail di sini bukan tempat proses daur ulang, di sini ada tempat pemrosesan atau tempat bank sampah. Ya, kenapa kita dinamakan sebagai bank sampah? Karena di sini ada tempat penyimpanan atau tempat pengemasan hasil sampah yang sudah terpilah dari masyarakat yang menabung di sini. Untuk hasil olahannya sendiri, sebetulnya seluruh sampah kita tampung, salah satunya limbah sampah organik. Limbah sampah organik akan kami hargai dengan catatan dan syarat sampah itu tidak boleh terkontaminasi oleh barang yang lain. Umpama limbah sayur, nasi, semua nggak boleh tercampur. Ada kantong, ada kertas, segala macam harus bersih. Dan bersih dalam artian tidak tercampur barang yang lain ya, atau tidak terkontaminasi. Nah itu kita hargain dan kita masukkan dalam tabungan organik. Nah untuk hasil recycle atau hasil daur ulangnya sendiri itu kita kerjasamakan dengan beberapa perusahaan besar. Kebetulan kita bermitra dengan beberapa perusahaan yang mendaur ulang kertasnya seperti ini. Biasanya kita akan kumpulkan kertas yang sudah dicacah, bisa dilihat di sebelah. Nah, ini contoh kertas yang dicacah di shredder. Ini di shredder. Ini nanti kita akan kirim ke pabrik daur ulang. Nama pabrik daur ulangnya ada beberapa perusahaan yang bisa, salah satunya adalah Ciwi Kimia, Fajar Paper, UA, terus satu lagi dengan apa namanya Sinar Mas Group. Nah, perusahaan-perusahaan itu adalah tempat kita mendaur ulang produk atau hasil sampah yang sudah di shredder seperti ini. Ini salah satu contoh CSR dari salah satu bank yang mereka minta musnahkan apa namanya vouchernya. Nah, untuk kertas sendiri kalau bisa kita sampaikan di sini ada beberapa jenis. Yang seyogyanya dan selayaknya itu tidak boleh tercampur seperti ini adalah kertas putih atau kertas HVS. Nah, ini tidak boleh dicampur dengan kertas warna. Apabila dicampur dengan kertas warna, harga akan jatuh. Biasanya kita bisa jual dengan harga Rp6.000, itu bisa jadi Rp500 per kilogramnya. Ini sudah termasuk yang sampah arsip itu ya Pak? Ya, ini termasuk sampah arsip. Nah, sampah arsip yang tercampur seperti ini harganya murah kalau seperti ini. Ini cuma Rp500 sampai Rp1.000. Tapi kalau dia pure bersih putih seperti ini, nggak banyak tercampur, nah, seperti ini. Kayak HPS itu ya Pak? Ini harganya bisa Rp3.000 sampai Rp6.000. Yang satu macam? Iya, satu warna ya, satu warna. Kalau udah tercampur kayak gini beda. Nah, itu khusus kertas. Kertas sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada kurang lebih sekitar 7 jenis. Ada yang namanya HVS, ada yang namanya swallow, ada yang namanya duplex, ada yang namanya kertas warna, ada yang namanya karbon, dan ada beberapa lagi yang tidak bisa disebut satu-satu. Terus ini untuk untuk kertasnya. Sedangkan untuk plastik kita biasanya packing seperti ini. Plastik terdiri beberapa jenis plastik. Plastik itu ada kurang lebih sekitar 172 jenis plastik dan tidak bisa kita sebutin satu-satu. Yang awam saja lah ya, yang biasa bisa kita temuin. Pertama itu botol PET. Ini botol PET. Botol PET ini akan berbeda harganya dengan botol PET yang ini. Ada nggak bedanya? Dari segi warna aja? Dari segi warna sudah beda. Kualitas juga Pak ya? Kualitas beda. Menurut kalian dalam kacamata kalian mana yang lebih bagus, putih atau yang biru? Putih. Yang putih. Putih lebih mahal daripada yang warna biru. Itu ada lagi nanti belum ada yang
plastik itu ada PP, ada PET, ada injek, ada macam-macam, ada HDPE, LDPE dan lain sebagainya. Itu kurang lebih sekitar 172 jenis plastik. Nah, ini begitu kita lihat di sini ada ring seperti ini sudah beda lagi. Ini ada ringnya nih. Ini kan tutup biasanya nih, ring tutup. Ini kalau tercampur itu sudah akan mengurangi harga. Harga bisa di harga 4.500 sampai sekarang 9.000 per kilo. Kalau yang ini bisa di harga 9.000, kalau yang ini bisa di harga 4.000. Nah, makanya di sini bank sampah adalah tempat proses pemilahan sampah dari sumber yang ditabung ke bank sampah. Dan apabila itu tercampur, harganya akan murah. Namanya harganya bodong. Harga plastik bodong. Ya, kenapa bodong? Semua plastik itu kan diinjek. Nah, biasanya di bawahnya ada bendolan nih, bendolan. Ini bodong namanya. Ini disuntik. Ini disuntik, injek. Baik itu kotak makanan, kalau pernah lihat ada kotak makanan itu di bawahnya ada pentolnya kan? Iya. Itu diinjek. Ya. Beda dengan yang produk apa namanya? Ada untuk cangkir air mineral. Sebentar. Cangkir air mineral bukan injek, dia press. Jadi dia tidak ada bodongnya, dia ada kode recycle berapa nih? F160 Yang segitiga. Ada segitiganya ini. 5 PP. PP5. PP5. PP5 adalah bahan baku PP super. Asal dia dipotong ring. Kalau ini PP kelas B karena ada campuran kulit sama ring. Oh, beda-beda ya Pak ya itu? Beda. Jadi kalau dibuang ring itu harganya beda. Kalau ada ring beda. Makanya di sini adalah tempat proses pemilahan, pengemasan dan edukasi. Karena bank sampah fungsinya adalah tempat menabung, memberikan edukasi pada masyarakat untuk tidak membuang sampah tapi mereka memilah sampah. Nah, ini super ini. Ini boleh dilihat ada kodenya. Ada kode Kode berapa? PP5. PP5. Iya. Ini super kalau dia bersih seperti ini. Nggak ada kulit. Nah, terkait dengan daur ulang, jadi produk apa sajakah buat limbah plastik? Iya. Nanti saya kirim videonya. Ada salah satu produk plastik kita yang mungkin pernah tahu dengan Dakron. Pernah nanya, Pak? Apa itu Dakron? Pernah banyak sih. Dakron itu bantal busa. Oh ya. Oh ya. Bantal busa, terus baju polister yang berbahan polister Bahan licin itu. yang Kayak dingin. plastik. Ya, kalau biasanya kalau Parasut. dicuci terlalu lama kena panas dia terus agak kecil. Nah, Parasut. bahan polister kalau dipakai dingin ya. Nah, itu salah satunya bahannya dari kain. Nanti saya kirim videonya. Iya. Terus pernah lihat apa namanya ambal Malaysia? Tahu ambal Malaysia? Itu ada yang di dalam. Dan saya pakai produknya, produk kita sendiri. Itu dari Polindo. Itu dia dari botol PET disulap menjadi apa namanya ambal Blue Drew. Kalau pakai Blue Drew dicuci hilang ya. Kalau itu dicuci semakin mengkilat. Nah, jadi kalau khusus botol PET dia akan menjadi produknya Dakron, bantal guling, bantal tempat tidur, kasur, apa namanya sarung jok dan lain sebagainya. Produknya itu adalah dari perusahaannya salah satu mitra kita adalah Polindo. Polindo, Polister Indonesia. Jadi dia bahannya polister, bahan polister itu apa dari PET, PET. Polister etelena namanya. Sangkan kenapa dikasih nama PET? Polister etelena. Ya. Jadi ini bahan baku untuk bikin baju, bikin busa, bikin tempat tidur dan sebagainya. Dan kita bisa jual dengan harga pada waktu itu bisa mencapai dengan harga 20.000 rupiah. Dan tidak ada yang berani beli harga 20 kecuali bank sampah waktu itu ya. Sekarang di harga turun pun kita masih berani beli dengan harga 4.000 sampai 5.000. Paling tinggi di harga pasaran. Seperti itu. Jelas Mas ya? Jelas Pak. Di sini bukan tempat proses daur ulang, tapi di sini proses tempat masyarakat menabung sampah dan memberikan edukasi pada masyarakat supaya masyarakat gemar menabung sampah, nggak dibuang sembarangan. Ya Mbak udah lihat lah lingkungan sekitar kita nggak seperti Iya. di lingkungan tempat lain kan. Iya, Di bersih. sini udah ininya udah jadi rebutan Mbak. Jadi rebutan ibu-ibu nggak mau ngelihat barang satu lembar pun ada tercecer.
di sekitar sini. Termasuk warung yang di depan itu dia kumpulin, ditaruh di belakang gerobaknya. Nanti ada petugas kita yang Ambil. ada lagi. Kalau gini Pak, kalau misalnya barang-barang di sini Pak ya, banyak sampah ini kan sudah digolong-golongkan gitu. Itu dapatnya dari lingkungan di sini aja atau dari seluruhnya yang tahu Bapak punya bank sampah di sini, kita nganter ke sini atau Bapak yang menjemputnya? Atau gimana dapatnya? Pertanyaan bagus banget tuh. Ini sampah dari mana saja? Ya, dari mana? Sampahnya ini sebetulnya itu dari unit-unit bank sampah. Oh, sudah ada ya? Ya, di sini ada unit bank sampah kita namanya unit bank sampah Pelangi. Nah, jadi unit bank sampah Pelangi akan store ke tempat kita nanti. Store apa ya? Mereka, oh Pak, kita nggak ada armadanya. Oke, boleh kita pakai truk kita, boleh. Oh, tapi nggak, kebetulan sopir kita, petugas kita ada tugas yang lain. Boleh nggak kami bawa sini? Boleh, silakan. Karena aset yang ada di sini adalah milik bersama. Jadi Bapak juga menjemput bola ya Pak ya? Ada yang menjemput bola. Kalau menjemput bola biasanya saya akan buat program. Contoh, saya akan menjemput bola di daerah mana, daerah Indralaya. Karena fasilitas terbatas, jangkauan tangan terbatas, saya coba akan masuk melalui program CSR. Saya akan bermitra dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia akan membuatkan bank sampah di sana, dan nanti begitu sudah terkumpul di sana, kita tinggal di by phone. Oh Pak Dono, sampahnya udah ada. Kita buat jaringan baru lagi. Nah, teman-teman akan mendapat fasilitas, mendapat bantuan dari CSR itu. Kami dapat sampahnya, dan uangnya akan kami kembalikan lagi ke masyarakat, kayak gitu. Ada beberapa, salah satunya mungkin kebetulan siang ini kalau kalian mau ikut boleh, kita ke Pulau Kemarau. Jadi Pulau Kemarau kalian nggak usah mikir, naik mobil saya boleh, nanti saya antar, keteknya udah nunggu di sana. Nanti kita bantu Mas Hafiz, ikut Mas Hafiz, bawa 2 mobil boleh. Jadi kita hari ini ada sosialisasi dengan masyarakat di Pulau Kemarau. Kenapa sampah di sungai itu kotor dan tidak ada yang mau mengambilnya? Nah, akhirnya saya buatlah program namanya Bank Sampah Terapung. Siapa yang fasilitasi titik Pusri? Nah, di sana Mas akan lihat, di sana ada bank sampah, tapi di tengah sungai, dan itu bisa menjadi objek wisata. Untuk apa? Supaya masyarakat nggak buang sampah ke air, mereka bisa setor ke Bank Sampah Terapung kita yang ada di Pusri, Mitra Binaan Pusri, seperti itu. Karena sebelumnya kami belum ada bayangan sama sekali Pak tentang Ya. bank sampah, bahwa kayak botol-botol bekas itu sangat berarti kan Benar, Pak untuk di benar. bank sampah. Terus dia bisa diinfakkan gitu, Betul. nggak harus dinilai dengan uang. Betul. Gitu. Ada SDM-nya juga, yang lingkungan di sini sangat berpengaruh dengan adanya bank Adanya sampah bank di sampah. sini. Benar. Gitu. Nah, ada satu lagi, kita kan ada program yang namanya Sodako, tapi Ya. kita ada tim satu lagi, itu namanya Bank Sampah Amanah. Jadi Bank Sampah Amanah itu berperan menerima sodako sampah dari masyarakat. Mereka sedekahnya ke sana tuh. Oh iya, nanti ngirimnya ke Bapak Nanti gitu. begitu sudah di sana, Betul. nanti yang saya uang mereka kirim barang sini, saya akan masukkan uang. Kirim ke rekening mana nih? Umpama ke rumah Tahfiz, saya akan kirim ke rumah Tahfiz. Oh jadi Bapak Dan yang boleh. langsung ke sedekah. Iya, sedekah ke rumah Tahfiz. Karena kan dari rekomendasi dari Bank Sampah, Pak, ini rekomendasinya kirim ke rumah Tahfiz, pondok pesantren, anak yatim dan sebagainya, panti asuhan. Ya, seperti itu. Ya, Jadi banyak manfaatnya ya Pak ya. alhamdulillah, banyak sekali. amin. Nggak dapat duit, dapat pahala, dia bilang. Iya, Saat ini. kumpulin pahala juga Jadi Pak. bisa juga menjadi salah satu sumber daya pencarian manusia. Betul, kalau dibilang sumber pencarian manusia itu pasti. Kenapa? Karena gini, dengan adanya, contoh nih, salah satu di perguruan lah ya. Mungkin kalau kalian mau membuat satu program, yuk kita kumpulkan sampah untuk biaya studi, bisa. Buat programnya, kalian akan Oh jadi dikenal. kita juga bisa ya Pak ya? Boleh, buat Oh, aja di gitu. sana. Oh, siapa nih? Oh, kita nih mau ada program. Jadi saya kalau di kegiatan mahasiswa, saya bilang, saya selalu pesan, saya paling tidak suka mahasiswa berdiri di pinggir jalan pegang kotak. Itu diajarkan jadi pengemis. Dan secara tidak sadar, dosen dan gurunya mengajarkan anak-anak untuk jadi pengemis. Buat proposal ke sana ke sini. Saya enggak. Saya bilang, kalian turun ke bawah, jangan jadi pengemis. Saya bilang, kalian buatkan program. Programnya apa? Yuk tabung sampahmu untuk biaya kuliah kalian. Saya yakin booming deh. Ide bagus tuh Pak. Iya. Bayangin sekarang Mas. Sekarang ada salah satu sekolah yang tabung dengan saya, itu Yayasan Buddhis, namanya Mediterania, yang di mana? Yang di
arah Jalan Kusri, sekolah Arah Buddha, Kembang itu bukan? sekolah Buddha. Ya, dekat Ah, Kembang Mei ya. Kerta. Lantainya tinggi. Ya. Sebagian besar hasil mereka dia bangun gedung itu dari sana. Oh iya. Gila kan? Mereka bisa bangun itu, tapi yang mereka bangun itu bukan anak-anak sekolahnya aja, orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh datang. Nanti kita mampir, kita ke Buddhis, kalian survei. Boleh dilihat di sana gimana mereka ngumpulin sampahnya di gudang bawah yang sederhana, tapi semuanya kita yang ambil. Minimal satu kali angkut saya harus bayar mereka itu sekitar 1,5 juta sampai 3,5 juta satu kali angkut. Tapi edukasinya ke ibu-ibunya, Mas nanti kalau mau antar dedek bawa sampah ya. Sampah gimana? Anak kecil, kita awali dari anak yang kecil. Anak kecil akan mendoktrin orang tuanya untuk membawa sampah. Secara tidak langsung sampai dia dulu bangku SMA, mereka akhirnya nambung sampah. Kita susah, benar kita susah, tapi kita bisa memulai. Dan sampah bukan warisan buat anak cucu atau adik-adik kalian. Jangan wariskan sampah kepada anak cucu kita. Kalau bisa, sampahnya jadikan sumber daya dan bisa menghidupi kita semua. Kalau saya bohong nanti kita sekalian nih langsung ke Pulau Maro ya, kita main, kita ke Yayasan Buddhis mampir, kalau kayak Buddhis langsung kita ke Pulau Maro. Saya kenalin orangnya nggak digaji, Mbak. Tapi dia bisa hidup dari sampah. Namanya Mbak Yovita, Muslim tapi dia bantu program di Yayasan Buddhis. Jadi lama-lama anak-anak terbiasa ya Pak ya dengan hidup bersih, lingkungan bersih. Karena pendidikan itu dimulai dari anak-anak. Saya jujur Mbak, saya kalau sosialisasi lebih seneng ke anak TK. Sampahnya lebih banyak dapat ketimbang saya anak SMA yang kuliah lagi. Karena gini, Dedek besok bawa sampah ya. Kita masa saya, oh iya, besok dapat permen kalau mau sampahnya dibawa. Dia pulang ke rumah sambil bilang ke orang lain, Ma besok bawa ini, Ma ini. Adik mau dapat hadiah reward segala macam. Nggak bawa, saya tahan taruh. Tuh anak kalau nggak nangis, boleh potong kuping saya. Yakin nggak? Pasti. Iya. Kalau dia mau, apapun yang jadi keinginan dia itu anak, dan itu akan termemori sampai dia dewasa. Paling tidak dia nggak akan membuang sampah sembarangan ya Pak. Paling tidak, oh iya ternyata dulu zaman ya, kumpulin dia bawa. Bukan mengajarkan anak-anak untuk mulung, tapi untuk peduli dengan sampah. Iya. Oh iya Pak, Oke. ini kan bank sampah mungkin belum banyak orang yang mendengar bank sampah kan. Mungkin kebanyakan orang yang mendengar rongsokan atau burukan kan. Betul. Nah, sini saya mau tanya nih Pak, apa bedanya rongsokan dengan bank sampah Pak? Bedanya. Pertama, kalau rongsokan pada musim harga turun, dia akan collect. Yang kedua, rongsokan dan bank sampah itu beda. Kalau rongsokan tidak punya manajemen, kalau bank sampah punya manajemen. Iya, benar. Yang ketiga, bank sampah, rongsok tidak punya jaringan, kita punya jaringan. Yang keempat, edukasi penyadaran masyarakat itu yang lebih penting, yang tidak dilakukan oleh rongsok. Rongsok ambil barang yang laku doang. Kalau kita semua all, termasuk sampah organiknya kita ada di rumah sakit umum, kita kelola jadi apa buat pakan maggot dan lain sebagainya. Gitu. Ini kan Pak, kita kan banyak jenis-jenis sampah nih. Betul. Nah, ini dia bagaimana kalau sampah yang terkontaminasi bahan kimia Pak atau bekas bahan kimia, bagaimana pengelolaannya? Nah, jadi sampah itu ada limbah domestik, organik, dan B3. Bagaimana perlakuan terhadap limbah B3? Limbah B3 itu ada pihak tersendiri yang terkontaminasi, contoh terkontaminasi kolam, cairan ataupun dari rumah sakit segala macam. Kita tidak mengelola sampah tersebut dan itu ada pihak ketiga kita, mitra kita itu Wastek. Jadi kita akan serahkan sama mereka untuk mengelola sampah tersebut menjadi apa kita tidak tahu. Yang pasti dalam pengelolaan sampah itu ada jasanya. Jasa per kilonya kurang lebih sekitar 40.000. Jadi sudah termasuk campur-campur ya. Iya, sedangkan kita enak di Palembang ini jasa pengangkutan limbah sampah domestik cuman berapa Mas sebulan? 30 40. Kalau di lingkungan berapa biasanya kita? Pengangkutan limbah. Ya, pengangkutan sampah yang pakai bentor keliling-keliling. Per minggu berapa Bang? Sekitar 10 ribuan ya? Iya. 10.000 Mas. Sebulan 40.000. Enak. Sampahnya campur. Tapi apa yang terjadi?
teman-teman yang pemain sampah yang pengepul tadi, pengepul segala macam, mereka cuma ngambil uang 40.000-nya, sampahnya dikumpul, angkut buang, nggak dipilah. Tapi dengan kita, asal sampahnya terpilah, kita yang bayar. Sekarang tinggal pilih, mau dibayar atau membayar. Yang kayak di komplek-komplek itu kan kita bayar, Pak. Bayar. Nah, sekarang mau nggak orang Iya. komplek dibayar? Kalau mau dibayar, pisahkan sampahnya, buatkan sistemnya apa, bank sampah unit. Jadi bank sampah unit nanti itu akan nampung semua sampah yang ada di sekitaran dulu. Kita punya bank sampah induk, by phone bank sampah induk, tolong dong angkut sampahnya udah terpilah, boleh silakan. Oh. Nanti ditimbang sesuai dengan jenis harga barang yang akan kita. Jadi kalaupun misalnya saya punya pribadi sampah ya Pak, Ya. misalnya sampah yang kayak Bapak sebutkan tadi, itu kami nganterin ke sini pribadi gitu? Kalau pribadi boleh nganterkan ke sini. Oh gitu. Kita bukain buku rekeningnya, nanti kita jadwalkan umpama sudah nilainya ya. Tidak total nilai tabungan kalau sudah lebih dari 20.000 kami akan berikan ATM. Oh gitu, Kasih ada ATM. minimal. Ada minimal. Minimal 20 kg. Sekali lang pertama kali nganterin. Iya, 20 kg. Dengan catatan totalnya kalau sudah kita hitung beratnya bisa dapat uang 20.000 untuk buka buku rekening. Oh, gitu. Tadi saya sama Mas Hafiz ke Bank BNI ya. Bank BNI mau siap support lagi kalau kita kemarin ada yang dari BRI. Nama tabungannya Laku Pandai. Oh, ada beda sendiri ya Pak ya di bank Iya, itu ya. dia free transaksi. Jadi free transaksi, setiap transaksi pengambilan nggak kena. Walaupun dia umpama tinggal Rp1.000 nih, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun uangnya nggak hilang. Oh gitu. ATM-nya jenisnya beda juga ya Pak dari yang umum? ATM-nya Oh, sama. sebetulnya sama, hanya saja dia ada beda. Khusus spesial untuk Laku Bank Pandai yang tergabung dalam bank sampah itu free. Ada logonya sendiri Iya. ya Pak ya. Nah, Oke. Ada lagi. Mau ditanya ya? Opo meneh, Apa apa lagi? Iya. Nah, satu lagi. Ya. Biasanya di rumah tangga ibu-ibu nih khususnya nih. Iya Pak. Biasa kalau masak-masak minyak jelantahnya kemana? Buang. karet. Dibuang ke karet, itu kan merusak lingkungan. Sekarang nggak usah dibuang sampahnya. Sampahnya kumpulin, nanti dijadiin sabun. Gitu. Ini jelantahnya. Oh gitu. Nah, ini jelantahnya nih. Ini kan kita ini ibu-ibu nih nampung nih. Tuh. Ada satu drigen, ada yang ya banyak, Pak. Iya, banyak. Ibu-ibu itu kalau tabung sampah, tabung jelantah, itu kalau 7 liter bisa dapat 1 liter itu minyak goreng baru. Kami juga berterima kasih kepada Pak Dono telah memberikan arahan atau ilmu kepada kami. Semoga ilmu itu bisa kami paparkan untuk orang lain juga dan bisa juga bermanfaat bagi kami. Amin. Dan cukup sekian dulu, kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama.